Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu dan teman-teman. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita selalu diberi kesehatan. Pada video saya kali ini saya akan menyampaikan mengenai Perdirjen Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 4831 tahun 2023 mengenai peran pengawas sekolah dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar pada satuan pendidikan. Seperti kita ketahui selama ini bahwa peran pengawas kita lebih cenderung kepada paradigma bahwa pengawas adalah tugasnya mengawasi kepala sekolah dan guru ketika berkunjung di satuan pendidikan atau di sekolah. Jadi pada umumnya saya sendiri waktu menjadi guru atau kepala sekolah sering beranggapan bahwa ketika ada pengawas sekolah datang ke sekolah kita, pasti kita akan segera merasa akan dihakimi dan akan dicari kelemahan dan kekurangan kita sebagai guru ataupun sebagai kepala sekolah di satuan pendidikan. Tetapi Bapak Ibu dan teman-teman pada era kurikulum Merdeka saat ini melalui Perdirjen GTK nomor 4831 tahun 2023 bahwa paradigma pengawas melalui beberapa perubahan besar mengenai bagaimana tugas dan peran pengawas di satuan pendidikan kita. Nah, Bapak Ibu, apakah perubahan itu? Bagaimana peran pengawas di era kurikulum merdeka sekarang? Mari ikuti tayangan saya sampai dengan selesai. Bapak Ibu dan teman-teman, ada peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan nomor 4831 tahun 2023 ini memuat beberapa poin-poin penting tentang perubahan bagaimana peran pengawas di sekolah atau di satuan pendidikan. Dalam kesempatan kali ini saya akan menampilkan paparan untuk mempermudah pemahaman kita apakah ada perbedaan tentang peran dan fungsi pengawas sekolah di satuan pendidikan. Seperti saya sampaikan tadi bahwa peraturan Direktur Jenderal GTK nomor 481 nomor 4831 tahun 2023 tentang peran pengawas sekolah dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar pada satuan pendidikan diterbitkan pada bulan Agustus 2023. Nah, berikut ini teman-teman dan Bapak Ibu, saya akan tampilkan beberapa perubahan setelah diterbitkannya Perdirjen GTK nomor 4831 tersebut. Saya mulai dengan ada beberapa kriteria Bapak Ibu. Saya mulai dengan yang pertama adalah mengenai peran sebelumnya, kemudian nanti sesudah Perdirjen ini apakah ada perubahan. Sebelum Perdirjen, peran seorang pengawas sekolah adalah sebagai pengendali, tetapi pada sesudah Perdirjen ini adalah sebagai pendamping. Jadi ada perbedaan yang sangat besar Bapak Ibu mengenai makna kata pengendali dan pendamping. Kemudian yang kedua, mengenai fokus layanan yang diberikan. Sebelumnya adalah pengawas sekolah memastikan satuan pendidikan memenuhi 8 standar nasional pendidikan. Tetapi sesudah Perdirjen ini, peran pengawas adalah sebagai pendamping kepala satuan pendidikan dalam menggerakkan warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan pembelajaran. Selanjutnya pada kriteria yang selanjutnya adalah asesmen awal. Sebelumnya adalah peran pengawas adalah menganalisis kesenjangan satuan pendidikan dengan 8 standar pendidikan. Sesudah Perdirjen ini adalah tugasnya melakukan refleksi berdasarkan rapot pendidikan sekolah. Jadi perbedaannya yang dianalisis pada sebelumnya itu adalah 8 standar pendidikan, kemudian sekarang yang sebagai dasar analisa adalah refleksi pada rapor pendidikan sekolah. Yang keempat mengenai strategi, sebelumnya adalah
mengevaluasi program kerja sekolah agar mendukung pemenuhan 8 standar pendidikan yang sekarang sudah berjanji adalah mengembangkan strategi pendampingan yang disesuaikan dengan kapasitas kepala satuan pendidikan dan potensi satuan pendidikan. Selanjutnya, keluaran yang dihasilkan adalah laporan administrasi pengawasan satuan pendidikan, sedangkan sekarang adalah rekomendasi peningkatan tata kelola satuan pendidikan yang berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran. Yang terakhir, ukuran keberhasilan sebelumnya adalah peningkatan nilai ujian standar atau nilai absolut, pencapaian standar nasional pendidikan dengan capaian absolut, dan sekarang adalah titik utamanya pada peningkatan literasi, numerasi, dan karakter peserta didik dari tahun ke tahun. Yang kedua adalah peningkatan tingkat capaian satuan pendidikan pada kualitas pembelajaran dari tahun ke tahun. Jadi di sini ada beberapa kriteria yang diperankan oleh pengawas, ada beberapa perbedaan besar, Bapak Ibu, pengendali, kemudian sekarang menjadi pendamping, kemudian memastikan satuan pendidikan memenuhi 8 standar, sekarang adalah mendampingi. Jadi bisa kita artikan peran pengawas sekarang adalah sebagai mitra kerja bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan. Kita coba akan telah satu persatu. Yang pertama saya mulai dengan definisi pengawas sekolah, bahwa pengawas sekolah adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan fungsi pengawasan dengan melakukan kegiatan pendampingan dalam peningkatan kualitas pembelajaran pada satuan pendidikan. Jadi titik utama di sini adalah sebagai pendampingan dalam peningkatan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan. Nah, dari pendampingan ini bisa didefinisikan bahwa pendampingan itu adalah kegiatan pengawas sekolah membersamai kepala sekolah dalam peningkatan kapasitas dan mutu layanan satuan pendidikan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan menggunakan strategi serta metode yang relevan. Pertanyaannya, Bapak, Ibu, dan teman-teman, mengapa transformasi peran pengawas sekolah perlu dilakukan? Pada pasal 4 ayat 1 Perjanjian GTK tersebut adalah menciptakan budaya kolaborasi dengan kepala sekolah, warga satuan pendidikan, dan masyarakat secara berkelanjutan dalam mengembangkan program pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kedua, mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan eksklusif dan inklusif. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar peserta didik. Dan yang keempat, membangun budaya refleksi dalam pengembangan warga satuan pendidikan dan pengelolaan program satuan pendidikan. Pertanyaan yang kedua, mengapa transformasi peran pengawas sekolah perlu dilakukan? Mungkin di sini ada jawabannya. Dalam mencapai 4 zona kegiatan pendampingan, pengawas sekolah diharapkan mampu berperan aktif dalam seperti dijelaskan dalam pasal 4 ayat 2 Perdijen tersebut tentang peran pengawas sekolah dalam implementasi Merdeka Belajar. Yang pertama yaitu mendampingi kepala sekolah dalam menyusun rencana program kerja dan anggaran satuan pendidikan yang berbasis pada kebijakan perencanaan berbasis data pada rapor pendidikan. Jadi mendampingi kepala sekolah dalam menyusun rencana program kerja dan anggaran. Yang kedua,
mendampingi kepala sekolah dalam melaksanakan program kerja satuan pendidikan dengan menggunakan strategi, metode, dan umpan balik sesuai dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan. Yang ketiga, membersamai kepala sekolah dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikan dan perencanaan pembelajaran sesuai dengan profil satuan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Jadi membersamai kepala sekolah dalam mengembangkan kurikulum sekolah. Selanjutnya, memberikan umpan balik secara berkala kepada kepala sekolah berdasarkan hasil refleksi pelaksanaan program satuan pendidikan untuk memastikan peningkatan kualitas pembelajaran. Mendorong evaluasi implementasi pembelajaran guru dan kepala sekolah melalui proses refleksi atas ketercapaian kompetensi literasi dan numerasi serta profil pelajar Pancasila sesuai standar kompetensi lulusan. Selanjutnya, mendorong kepala sekolah untuk memberdayakan komunitas belajar pada satuan pendidikan dan memfasilitasi kepala sekolah dalam mempelajari dan menerapkan prinsip-prinsip kurikulum merdeka dalam rangka transformasi pembelajaran pada satuan pendidikan. Ada prinsip-prinsip pendampingan. Yang pertama ada profesional, kemudian ada terencana dan strategis, ada bertahap dan mandiri, kolaborasi, asimetris, kesetaraan, dan berbasis evaluasi. Profesional di sini Bapak Ibu artinya bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan pada satuan pendidikan. Terencana dan strategis maksudnya adalah dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang terukur dalam waktu tertentu. Bertahap dan mandiri maksudnya adalah dilakukan sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan dan dilaksanakan melalui komunitas belajar. Kolaborasi yaitu dengan pelibatan kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, dan warga satuan pendidikan untuk mencapai tujuan bersama. Asimetris adalah dilaksanakan dengan memperhatikan perbedaan kondisi, karakteristik, kebutuhan, serta kesiapan masing-masing satuan pendidikan dalam melaksanakan kurikulum pembelajaran. Kesetaraan maksudnya adalah dilaksanakan dengan membangun relasi setara atau tidak hierarki antara pengawas sekolah dengan kepala sekolah yang didampinginya. Jadi maksudnya di sini adalah tidak ada kata atau arti sebagai atasan dan bawahan, tetapi kesetaraan sebagai mitra bagaimana membangun relasi untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Berbasis evaluasi maksudnya adalah senantiasa dilakukan berdasarkan kajian atas area yang perlu diperbaiki sesuai dengan refleksi. Tentang siklus bagaimana pengawas sekolah melakukan pendampingan. Pengawas sekolah dalam menjalankan kegiatan pendampingan dilaksanakan dalam siklus pendampingan yang terdiri dari 4 tahap, teman-teman dan Bapak Ibu. Tahap pertama adalah dengan melakukan perencanaan pendampingan. Kemudian yang kedua adalah pendampingan terhadap perencanaan program satuan pendidikan. Yang ketiga adalah pendampingan terhadap pelaksanaan program satuan pendidikan. Yang ketiga adalah pelaporan pendampingan. Jadi 4 tahap yang dilaksanakan oleh pengawas sekolah, yaitu pertama adalah dengan membuat perencanaan pendampingan, yang kedua adalah melakukan pendampingan terhadap perencanaan program satuan pendidikan, yang ketiga adalah melaksanakan pendampingan terhadap pelaksanaan program satuan pendidikan, yang keempat adalah pelaporan pendampingan. Secara skema atau alur, visualisasi tentang tahapan siklus pendampingan yang dilakukan. Yang pertama adalah kita mulai dari tahapan. Tahapan ini ada perencanaan pendampingan, tadi ada pendampingan terhadap perencanaan program kerja satuan pendidikan,
Kemudian ada pendampingan terhadap pelaksanaan program kerja, kemudian adalah pelaporan hasil pendampingan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah yang pertama dengan melakukan pemetaan komitmen perubahan atau indikator-indikator yang disampaikan oleh Kepala Satuan Pendidikan, kemudian menentukan strategi pendampingan atau matrik, menentukan metode pendampingan. Output atau hasil luaran yang dihasilkan adalah dokumen rencana pendampingan pengawas sekolah. Sudah perencanaan ini selesai, maka pengawas melakukan pendampingan terhadap perencanaan program kerja yang dilakukan oleh kepala sekolah di satuan pendidikan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan diskusi penyusunan RKAS, pengaplikasian metode pendampingan dalam mendampingi kepala sekolah dalam menyusun RKAS. Kemudian dokumen yang dihasilkan adalah program kerja tiap satuan pendidikan atau RKAS. Sesudah melakukan kegiatan pendampingan perencanaan, maka dilanjutkan dengan pendampingan terhadap pelaksanaan program. Hal yang dilakukan adalah dengan melakukan diskusi berkala pemantauan keterlaksanaan program, kemudian dengan hubungan pelaksanaan lewat metode pendampingan, dan memberikan umpan balik. Dokumen yang dihasilkan adalah laporan berkala keterlaksanaan program kerja satuan pendidikan dan unjuk kerja oleh kepala satuan pendidikan. Kemudian yang terakhir pada langkah keempat adalah dengan melakukan pelaporan hasil pendampingan di satuan pendidikan. Kegiatan yang dilakukan adalah dengan menyusun laporan hasil pendampingan, melaporkan ke Dinas Pendidikan, mengunggah karya refleksi ke platform pada e-kinerja, kemudian dokumen yang dihasilkan adalah laporan hasil pendampingan. Pada tahap pertama yaitu perencanaan pendampingan dengan harapan nanti menghasilkan dokumen rencana pendampingan, ada beberapa langkah yang dilaksanakan, yaitu dengan langkah pertama dengan melakukan refleksi komitmen perubahan dengan kepala sekolah, yang mana dalam kegiatan ini dengan mengidentifikasi komitmen perubahan kepala sekolah dengan menggali yang pertama misalnya tingkat kapasitas kepemimpinan perubahan, yang kedua adalah tingkat kesadaran kepala sekolah untuk melakukan refleksi. Kemudian pada langkah kedua yaitu menentukan strategi pendampingan, maka pengawas sekolah menentukan strategi pendampingan yang tepat bagi masing-masing satuan pendidikan sebagai tindak lanjut dari hasil refleksi. Kemudian langkah ketiga adalah dengan menentukan metode pendampingan. Kemudian langkah keempat adalah dengan menyusun dokumen rencana pendampingan, yang mana di dalam langkah-langkah ini adalah dengan menyusun dokumen rencana pendampingan yang memuat tentang daftar satuan pendidikan yang didampingi, kemudian ada strategi dan metode, kemudian ada skala prioritas. Pada tahap perencanaan pendampingan ini, pada langkah yang terakhir adalah dengan mengirimkan dokumen rencana pendampingan ke Dinas Pendidikan. Jadi pada tahap awal ini juga dari langkah-langkah dari melakukan refleksi komitmen perubahan, dan jika sudah menghasilkan dokumen rencana pendidikan, maka dokumen tersebut dikirim kepada Dinas Pendidikan. Untuk melakukan refleksi komitmen perubahan dengan kepala sekolah ada beberapa alat bantu, beberapa kriteria atau pertanyaan pemantik, kemudian pola jawabannya nanti kita bisa mengisi dengan checklist sehingga kita nanti bisa memberikan predikat atau simpulan bagaimana hasil tersebut, apakah dalam kategori berkembang, berdaya, rendah, sedang, ataupun tinggi, dan data ini adalah sebagai langkah awal bagaimana nanti kita menentukan strategi pendampingan sesuai dengan kriteria atau simpulan dari
masing-masing sesudah kita melaksanakan refleksi komitmen perubahan dengan kepala sekolah. Selanjutnya kita membuat matriks strategi pendampingan yang di sana ada beberapa matriks strategi, misalnya ada perubahan dengan segera, kemudian ada penguatan perubahan, ada perubahan berangsur, pemicu perubahan, perubahan berkelanjutan. Jadi di sini ada beberapa langkah-langkah yang bisa kita gunakan sebagai panduan bagaimana kita melaksanakan strategi pendampingan sesudah kita menyimpulkan dari refleksi perubahan yang kita hasilkan bersama kepala sekolah. Dari strategi pendampingan tersebut ada beberapa kriteria. Yang pertama adalah deskripsi mengenai ada beberapa kriteria dulu nih Bapak Ibu ya. Ada penyemai perubahan, ada perubahan segera, ada penguatan perubahan, perubahan berangsur, pemicu perubahan, dan perubahan berkelanjutan. Penyemai perubahan artinya adalah dengan meninggalkan praktik lama dan berubah ke praktik baru. Kemudian ada perubahan segera, yaitu deskripsinya artinya adalah dengan melakukan lompatan perubahan secara mendasar. Penguatan perubahan adalah menemukan dan menguatkan praktik baru. Perubahan berangsur adalah dengan melakukan perbaikan bertahap atau per komponen. Ada pemicu perubahan di sini adalah membangun kesadaran tentang perubahan berkelanjutan, dan perubahan berkelanjutan adalah melakukan inovasi atau memperluas dampak. Nah, masing-masing langkah ada tujuannya, kemudian sasarannya apa, prosesnya bagaimana, lingkupnya apa, kemudian hasil dari proses tersebut berupa dokumen atau berupa perubahan apa yang nantinya bisa kita harapkan di dalam proses tersebut. Kemudian ada alat bantu yang ketiga adalah dengan cara metode pendampingan. Metode adalah dengan menggunakan pertama dengan training, kemudian ada dengan metode mentoring, ada dengan metode coaching, facilitating, kemudian ada consulting. Beberapa metode ini itu memang harus kita lakukan dengan saling mengisi. Maksudnya begini Bapak Ibu, metode coaching pada awalnya bisa kita laksanakan mungkin efektif ketika kepala sekolah belum terbiasa dengan coaching atau belum mengetahui tentang alur coaching tersebut. Tetapi ketika coaching sudah kita laksanakan beberapa kali, kepala sekolah ataupun guru sudah mengetahui arah yang akan kita gali bagian apa. Jadi bisa dipastikan ketika hal ini sudah terjadi, maka proses coaching tidak akan berjalan sesuai dengan harapan. Maka dari itu, dari beberapa metode ini dikombinasikan untuk dapat mencapai tujuan yang kita harapkan. Jadi ada beberapa, kalau training misalnya bertujuan mengajarkan sesuatu strategi atau teknik kepada seseorang. Kemudian mentoring adalah memberikan saran dan contoh untuk dipelajari. Coaching memberdayakan seseorang dengan potensi yang ada. Facilitating adalah membantu sekelompok orang dalam mengambil keputusan. Consulting adalah memberikan rekomendasi berdasarkan hasil analisis. Itu adalah beberapa metode yang mungkin bisa kita kombinasikan dalam melaksanakan atau melakukan proses pendampingan. Di sini juga ada beberapa contoh dokumen Bapak Ibu. Kemudian ada yang kedua adalah tahap pendampingan terhadap perencanaan program satuan pendidikan. Tahap kedua adalah pendampingan terhadap perencanaan program satuan pendidikan. Ada beberapa langkah yang harus kita laksanakan. Di sini ada panduannya. Kemudian yang tahap ketiga adalah pendampingan terhadap pelaksanaan program satuan pendidikan. Kemudian ada beberapa panduan diskusinya. Jadi Bapak Ibu dari paparan materi ini nanti bisa
Bapak Ibu unduh di dalam kolom deskripsi untuk nanti bisa kita pelajari bersama-sama di lain waktu. Dan Bapak Ibu, dari apa yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan bisa memberi gambaran baru mengenai peran pengawas sekolah dalam satuan pendidikan. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dari Peraturan Direktur Jenderal GTK nomor 4831 tahun 2023 mengenai peran pengawas di satuan pendidikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.